Berawal dari kisah seram di rumah kontrakan keluarga saya di Jawa, rumah tersebut memiliki aura yang menakutkan. Meskipun tidak bergaya seperti rumah zaman Belanda, tapi nuansanya begitu kental dengan kesan mistis. Pencahayaan yang suram bahkan saat sinar matahari terik pun tidak mampu mencerahkan ruangan. Rumah kontrakan terbagi menjadi dua bagian, depan dan belakang, dengan dua kamar, ruang TV, dan ruang tamu di bagian depan. Bagian belakang dilengkapi dengan dua gudang yang disekat, katanya pemilik sebelumnya menggunakan untuk bisnis kerupuk. Kamar mandi berdekatan dengan gudang di bagian belakang. Sejak pindah ke sini, banyak kejadian seram yang menimpa kami. Gagak selalu mengunjungi atap rumah, terutama menjelang maghrib hingga setelah Isya. Suatu ketika, saat seorang dukun di desa meninggal, gagak besar muncul di atap rumah dengan suara yang sangat keras. Adik saya, yang memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib, tiba-tiba menangis hingga larut malam. Mengenai adik yang satu, dia memiliki kemampuan melihat makhluk gaib sejak kecil. Setiap maghrib, matanya selalu menatap langit dengan ekspresi marah, sering tertawa sendiri, dan kadang-kadang menangis ketakutan. Cerita seram ini hanya sebagian kecil dari pengalaman menyeramkan di rumah kontrakan kami. Gangguan kecil yang menimpa nyokap saya di kontrakan ini memunculkan atmosfer misterius sejak awal kedatangan kami. Kompor yang tiba-tiba mati sendiri saat sedang memasak, mainan adik saya yang menyala tanpa alasan, dan momen menyeramkan ketika nyokap saya mengira melihat kaki seseorang di ranjang saat sedang menenangkan adik saya yang tertidur, padahal kaki tersebut tiba-tiba menghilang. Selain itu, suara langkah orang dan suara menyapu di teras samping dan depan rumah menjadi gangguan yang cukup mengganggu ketenangan. Saat saya sering tidur di depan televisi, suara langkah di teras depan terdengar dengan jelas, bahkan ketika saya mencoba mengintip, suara itu menghilang, kembali muncul saat saya kembali ke tempat tidur. Kejadian ini membuat saya merinding, sehingga saya segera menutup wajah dengan kain dan berusaha tidur. Misteri suara menyapu datang dari tetangga sebelah yang pernah protes kepada nyokap saya, mengira bahwa nyokap selalu menyapu teras samping setiap malam. Nyokap saya bingung karena sebenarnya dia tidak pernah melakukannya, mengingat kesibukannya yang harus mengurus adik saya yang masih bayi setiap malam. Keberadaan sosok yang diduga seperti embah-embah dengan pakaian tradisional Jawa yang seringkali disapu oleh wujudnya menjadi misteri yang belum terpecahkan. Tuyul dapur dan pengalaman horor lain di rumah kontrakan. Pada suatu siang, saya sendirian di rumah dan mendengar suara anak kecil berlarian dan tertawa di dapur dan gudang. Penasaran, saya melihat dari kejauhan dan melihat 4 anak kecil bermain di dapur. Merinding, saya membeku tanpa bergerak atau berteriak, hanya menyadari ketika akhirnya berlari menjauh dari situ, diikuti cekikikan anak-anak yang semakin keras. Kejadian seram lainnya melibatkan pocong di kamar mandi. Salah satu tetangga melihat pocong, 2 ekor, satu duduk di atas mesin cuci dan satunya berdiri di pojok kamar mandi. Mata besar berwarna hitam dan wajah yang mengerikan menyebabkan tetangga pingsan dan kesulitan berbicara, seperti mengalami trauma. Masalah lain di rumah termasuk air keran yang sering menyala sendiri atau mati, meskipun tank penyimpanan air penuh. Air kadang keruh dan berbau, meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Kejadian paling menakutkan melibatkan 2 orang gantung diri dan kehadiran buaya besar di gudang. Saat maghrib menuju Isya, ibu saya menemukan 2 mayat tergantung di langit-langit gudang. Sok, teriakan ibu terdengar keras hingga mengundang tetangga. Mata terbuka lebar dan lidah keluar, kedua mayat itu menimbulkan ketakutan mendalam. Sebelumnya, ibu juga pernah bertemu dengan buaya besar di gudang. Kejadian mengerikan ini menjadi puncak horor di rumah kontrakan, dan keluarga kami memutuskan untuk segera pindah. Demikianlah kisah seram di rumah kontrakan kami, yang dipenuhi dengan kejadian gaib dan misteri yang akhirnya mendorong keluarga kami untuk meninggalkan tempat tersebut.